Om Swastiastu, baiklah di sini Santi mau memberikan edukasi dan semangat kepada Dharmika Hindu, bagaimana kalian tetap setia di jalan Tuhan, di jalan Dharma, di jalan leluhur. Memang tidak gampang untuk pindah agama, banyak faktor yang harus kita jalani, entah adaptasi di lingkungan baru, belajar, dan kita juga menghadapi pro kontra dari keluarga, ya kan. Mungkin ada yang nggak terima kita pindah agama, dan mungkin ada juga ya nggak sedikit banyak bulian juga untuk pindah agama. Terus juga ada juga yang memang mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi itu tidak masalah, bahwasanya anggap saja apapun yang ada di luar badan kalian, di luar tubuh kalian, itu adalah variabel, itu adalah faktor eksternal, ya. Kalian harus tetap bisa menjadikan diri kalian, pusat badan kalian ini adalah semesta kalian, dunia kalian, ya kan, yang itu akan menentukan kemana langkah hidup ini yang harus dituju, gitu loh, ya. Jadi banyak banget curhatan, Kak Santi, pasangan saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, terus lingkungan keluarga gak mendukung dan lain-lain. Itu anggap saja sebagai faktor eksternal yang tidak akan mempengaruhi kalian untuk tetap setia di jalan Dharma. Paham ya? Ya. Dan kalian juga harus menyadari bahwasanya masuk di agama Hindu ini adalah proses Tuhan untuk menuju kesadaran spiritual kalian, ya. Kesadaran, untuk menuju proses kesadaran itu pasti Tuhan akan memberikan ujian-ujian hidup, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena beliau ini sangat sayang sama kita. Jadi kita harus bisa mampu melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang memang itu akan menghambat menuju kesadaran spiritual, seperti itu. Jadi apapun yang kalian alami sekarang, kalian harus bisa melalui, kalian pelajari rasa sakitnya, kalian pelajari semua setiap sisi kenapa harus seperti ini, dan kalian harus bisa bangkit akan hal itu. Paham ya? Nah banyak banget yang bilang, Kak Santi enak ya hidupnya bahagia selalu, happy terus, senyum terus. Sebenarnya setiap manusia ini memiliki ujian hidup, termasuk Santi. Tapi kalau untuk Santi pelajari rasa sakitnya, Santi pelajari prosesnya. Lalu bagaimana Santi bisa bangkit akan hal itu. Setelah Sudi Widani, Santi harus mengalami kehilangan pasangan karena Santi digugat cerai karena perbedaan agama, ya. Mantan suaminya Santi nyuruh Santi untuk balik ke agama lama, tapi Santi harus tetap setia di jalan Tuhan, di ajaran agama leluhur Hindu. Setelah itu Santi harus kehilangan materi, hampir 1,3 miliar, belum lagi mobil, rumah, motor, perhiasan. Yang sebelumnya Santi tinggal di Ayon di Jakarta Timur, Santi harus pindah ngekos di Jakarta Selatan sambil bawa anak-anaknya Santi. Sampai anak-anaknya Santi itu tidur di lantai alas kasur tipis banget. Sampai anaknya Santi yang perempuan itu harus masuk angin karena tidur di lantai ini cuma beralaskan tipis, kasur tipis banget gitu. Terus setelah itu ketika bekerja pun anak-anaknya Santi harus Santi titipkan di warung. Santi titipkan di warung. Dan waktu itu ada pertolongan untuk bantu ngasuh anaknya Santi, ya, bantu untuk ngasuh anaknya Santi. Setelah beberapa bulan diasuh, yang ngasuh meninggal. Itu benar-benar Santi ya ke Jakarta Utara, ke pantai. Cuma nggak ngerti, Santi tuh benar-benar di titik udah nggak tahu harus bisa menjalani hidup ini atau bagaimana. Santi tuh udah nggak ngerti, udah ngeblank banget otaknya Santi, udah nggak tahu Santi tuh harus ngejalanin hidup ini tuh seperti apa gitu loh, karena rencana-rencana Santi tuh udah buyar semuanya, udah bener-bener buyar, ya. Akhirnya Santi kerja di Kuningan, Jakarta Selatan sambil bawa anaknya Santi. Santi nggak bisa belikan mainan dia, sehingga Santi belikan sikat kodomo, ya, yang Santi taruh anaknya Santi itu di dapur, di pantry. Dan Santi harus siaran waktu itu, harus siaran di ruangan kantornya Santi. Dan anaknya Santi itu ya main di kolong, mainan sikat kodomo, ya astungkara ada office boy yang nungguin. Sampai Santi tuh mau nangis mau apa itu udah nggak ngerti harus kayak gimana gitu. Dan akhirnya Santi datang ke Griya, ke Pura, itu sambil bawa anaknya Santi.
Waktu itu Santi kan Sudiwidani di Ratu Pedanda Panji. Terus Santi datang lagi ke Gria karena Santi mikir kalau Santi ke Gria harus bawa sesuatu sebagai bentuk yatnya Santi kepada pemuka agama atau sulinggi. Uang Santi itu sangat menipis. Santi mampir ke warung cuma ngaturin apa? Ngaturin sunlight. Sunlight itu harganya berapa? 5.000 atau 7.000. Ngaturin ke sulinggi cuma sunlight karena Santi uangnya itu bener-bener nipis banget gitu. Bahkan Santi ke Gria Ciganjur waktu itu ada Ratu Resi ya. Santi itu cuma bawa bengkoang beli di kawasan Ragunan di Jakarta Selatan. Itu sebagai bentuk yatnya Santi. Kita sadari bahwasanya semua itu akan bisa kita lalui dengan proses penerimaan diri kita, proses bagaimana kita pelajari sakitnya, proses bagaimana kita harus kita sadari bahwasanya untuk masuk di agama Hindu itu adalah proses pintu kesadaran spiritual kita ya. Bagaimana Tuhan memberikan ujian, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena bentuk perhatian beliau, bentuk kasih sayang beliau agar kita bisa murni dalam kesadaran spiritual. Jadi di agama Hindu harus kalian garis bawahi, agama Hindu adalah membawa kita di proses kesadaran spiritual ya, proses kesadaran spiritual. Jadi buat teman-teman jangan pernah merasa sendiri. Karena apa? Karena tujuan kita adalah Tuhan, tujuan kita adalah memperbaiki karma kita. Ketika kita ada ujian, ada cobaan hidup, anggap saja itu sebagai proses pembayaran karma kita. Karena mungkin ya kan di hidup kita di masa lalu, di masa kemarin itu nggak baik-baik banget, sehingga kita diberikan ujian untuk meng-cleansing, membersihkan karma-karma buruk kita agar digantikan dengan karma yang baik seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan merasa bahwasanya oh kenapa ya hidup saya seperti ini. Ketika kalian mengalami merasa sendiri, gak ada yang dukung, gak ada yang merangkul, kalian masih memiliki Tuhan dan leluhur yang setia 24 jam dengan kalian ya. Kalian datang ke pura, kalian bersimpuh, kalian matur benar-benar, Tuhan saya tidak mampu untuk ujian ini, tolong rangkul saya, tolong bimbing saya, tunjukkan saya jalan untuk ke arah lebih baik seperti itu ya. Itu yang penting. Di hidup ini kita harus banyak-banyak eling. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita ke manusia, yang ada ekspektasi tinggi, nanti ambiar. Seperti itu ya. Jadi gak perlulah kita harus untuk merasa down, menyerah. Sadari itu, terima proses hidup kita, dan percaya Tuhan dan leluhur kita akan menolong kita ya, dengan proses kesadaran spiritual yang luar biasa. Jangan menyerah buat Dharmika Hindu. Memang tidak gampang, tapi kalian harus bisa ya, seperti itu. Ujian hidup itu enggak berhenti sampai di satu sisi saja. Selama kita masih diberikan nafas, selama kita hidup di dunia ini, kita akan diberikan ujian-ujian hidup itu yang harus kita lalui dengan baik, dengan rapi, dan kita bisa apa untuk tujuan hidup kita? Moksa. Kalaupun kita belum bisa moksa menyatu dengan Tuhan, kita bisa reinkarnasi ke lebih baik ya. Kita harus sadar itu, kita harus yakini Pancasrada itu ya. Sampai waktu itu Santi ke Bali, di Bali proses hidup A, B, C, D, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bali, sampai harus ke Pura Besake, kenal sarang Ratu Pedanda di Sidan ya. Terus sekarang kenal banyak Ratu Pedanda yang memang astungkara banget untuk support Santi, dan banyak sulingge yang memang Santi hormati ya. Anggap kita adalah gelas kosong yang memang kita siap diisi ilmu kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita dikosongkan Tuhan, kita anggap saja Tuhan melepaskan kemelekatan-kemelekatan itu, kita seperti gelas kosong yang kita akan diisi ilmu baru, berkat baru, dan pengalaman hidup baru. Ya.
seperti itu. Sampai pas waktu Santi di Jakarta itu, buat beli makan aja nggak ada. Santi rajin ke pura itu karena Santi ngelungsur kue, ngelungsur telur, ngelungsur buah, sampai makan aja harus ngelungsur gitu. Santi itu sampai gemeteran badannya, Santi itu sampai mengalami anxiety, iya, waktu itu. Gak gampang, tapi kalian bisa, ya. Tetap fokus pada diri sendiri. Ini pusat semesta kalian, ya. Diri kalian adalah pusat semesta kalian, dan tujuan kita adalah Tuhan. Tuhan dan leluhur. Tuhan dan leluhur, ya. Jangan menyerah. Semua akan bisa terlalu dengan baik jika kalian memiliki kesadaran itu. Di dunia ini tidak ada yang abadi, kesedihan tidak ada abadi, kebahagiaan pun tidak ada yang abadi. Ya, jangan menyerah. Tetap semangat. Kalau kalian ngerasa sendiri, kalian bisa datang ke pura, ngayah, ke griya, entah bantu bikin canang, bikin banten, atau nyapu, atau apapun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan pernah merasa sendiri. Kalian adalah pilihan leluhur yang harus menuntaskan karma. Ya, tetap semangat. Jangan pernah ngerasa sendiri karena leluhur kita menemani kita 24 jam. Beliau menuntun kita. Percaya, yakini itu. Baiklah. Itu tadi semangatnya dari Santi, semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat di jalan Tuhan, di jalan Dharma, dan kalian bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kalian dan bisa bermanfaat buat siapapun. Baiklah, tutup dengan para Mas Santi, ya. Om Santi, 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 Om.